apapun itu. Kau pikir Bang Hotman mau belain kau? Hah? Kasihan aku lihat Bang Hotman punya perempuan aspri tolol kayak kau itu. Kenapa aku bilang kau pengacara tolol? Karena kau bilang Peggy Setiawan itu mengganti identitas. Kau bodoh ya. Kenapa aku bilang kau bodoh? Karena di mana-mana identitas itu berbentuk KTP, SIM, paspor, dan ijazah. Sedangkan ijazah aslinya dan KTP Peggy Setiawan tetap Peggy Setiawan. Tapi kau juga perempuan bodoh ya. Paham kau? Kalian sebarkan ini kemanapun ya, Putri. Jangan kau pikir aku takut sama kau gara-gara kau anak buahnya Bang Hotman ya. Kau pikir aku kicap dengan segala isu yang kau buat. Paham kenapa? Karena kau dibanding aku secara fisik jauh kali, Putri ya. Apalagi secara kecerdasan. Secara pengacara saja profesi, kau belum cerdas. Kau banyak salah ngomong. Bentar kau bilang gini, bentar kau bilang gitu. Kulihat tadi live streaming kau dengan Farhad Abbas, ya, Bang Farhad ya. Banyak kali ngeles kau. Karena apa? Karena kau udah takut dibully netizen sehingga nggak dapat suara kau jadi wali kota itu, ya. Kau perempuan bodoh. Kenapa aku bilang perempuan bodoh? Karena laki kau aja meninggal, dibunuh orang, kau nggak bisa usut, ya. Benar kata Mbak Widya. Semua yang dikatakan Mbak Widya itu benar tentang kau ya. Patut dipertanyakan ijazah kelulusan hukum kau itu ya. Biar kau tahu. Jangan kau senggol aku secara personal kayak gitu ya. Karena aku berstatement tidak secara personal. Gak aku bawa-bawa rumah tangga kau, masa lalu kau menjijikkan ya. Apa perlu aku buka CCTV klub yang ngeliat kau joget-joget kayak apa? Pelecong ya. Udah muka kau kayak gitu, ya kan? Siapa lah yang mau simpati sama kau, hah? Secara fisik aja aku nggak level sama kau, apalagi secara sosial media. Maaf, aku dan Mbak Widya sudah lama menjadi senior influencer sosial politik yang diberi penghargaan oleh DPR dan MPR. Bahkan kami adalah kader. Aku adalah kader dari partai pemenang di Indonesia, ya. Kasihan Bang Hotman punya aspri apa tuh asisten 911 kayak bodoh kayak kau, tahu kau, hah? Puas ya? Kalau kau main personal aku sampai kapanpun ku kejar kau, biar kau tahu itu ya. Aku ini darah Medan, nggak takut aku sama kau, biar kau tahu ya. Ya, sama-sama Sumatera, sama-sama menggelegak darah aku lihat kau. Oke, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Putri Maya Rumanti yang adalah seorang lawyer, juga merupakan asprin dari Bung Hotman Paris Hutapea, dan juga adalah calon wali kota Bandar Lampung. Kali ini Putri Maya Rumanti benar-benar dipermalukan tentang kebodohannya, tentang ketololannya, dan sangat memprihatinkan ketika kita melihat seorang calon wali kota Bandar Lampung harus mendapat kritikan-kritikan pedas karena masa lalunya yang penuh dengan kontroversial. Memang si Putri Maya Rumanti ini, kalau kita mau pelajari sejak dia menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, ada hal-hal yang ditunjukkan oleh Putri Maya Rumanti tentang profesionalitas yang tentunya pada akhirnya dia harus mendapatkan kecaman-kecaman dari netizen seperti ini. Pernyataan-pernyataan ketika dia menyudutkan bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan dan lain sebagainya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Putri Maya Rumanti ini seolah-olah dia merasa dirinya adalah seorang hakim. Dia merasa bahwa kata-kata yang disampaikan itu sudah benar, dan ternyata ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip
mereka juga jauh lebih hebat. Pada akhirnya Putri Maya Rumanti kita harus dengarkan bersama-sama dalam cuplikan video tadi ketika dihujat dan dikritik habis-habisan. Untuk warga Bandar Lampung mungkin bisa mempertimbangkan secara matang untuk memilih si Putri Maya Rumanti ini, karena saat ini dia maju sebagai calon wali kota dari Bandar Lampung. Apakah orang ini pantas dan layak untuk menjadi seorang pemimpin? Karena Putri Maya Rumanti adalah sosok pribadi yang merasa diri paling hebat, yang tidak mau dikritik, dan juga dia merasa diri bahwa apa yang dia buat itu benar. Hati-hati untuk masyarakat Bandar Lampung. Jangan sampai sosok manusia ini akan merusak kemajuan dan perkembangan kota Bandar Lampung untuk kedepannya. Mari, berikut ini saya masih sajikan beberapa cuplikan video terkait dengan Putri Maya Rumanti, di mana ada kecaman-kecaman keras dari netizen kepada dirinya. Mari kita simak bersama-sama. Gitu. Mbak, bentar Mbak, iklan. Cara hebat tuh. Tipe laki-laki ya idamannya gagah perkasa atau kayak gimana sih? Ya sebenarnya sih kalau gagah ya itu sih nggak juga ya, karena jadi saya nggak butuh lagi Mau bikin arisan Kigolo. ya, nggak mau saya hidup, Aduh. nggak butuh dihidupin, Apa yang dihidupin? apa aja, yang penting bisa saya hidupin. Apa aja. Aku benar baru kali ini aku ngakak sebesar-besarnya, Bro. Ya. Belum pernah gua mau kok arisan Kigolo nih ceritanya. Ada arisan Kigolo ceritanya. Kami yang kayak gitu. Apa? Dihidupin apa? Konten calon wali kota, Bro, keren lah. Ya kalau kita mah nggak level ya. Nih, yang mati nggak gagah. Sebentar, Mbak. Ketika semua orang berhayal, wanita ya terutama, ingin dihidupi oleh seorang laki-laki, tapi saya tidak. Saya memilih untuk menghidupi laki-laki. Menghidupin laki-laki nih ya. Udah cari-carilah deh di TikTok, mungkin banyak yang mau dihidupin. Halo, mau datang nggak? Langsung cari saya. Boleh saya lampirin Instagramnya di sini? Boleh banget, boleh. Apa Instagramnya? Putri Maya Rumanti. Putri Maya Rumanti. Kita. Tentunya Yang pantas tuh apa sih? harapan kami hukuman yang setimpal. Kalau memang di otak pelaku ya berarti harus mati. Hukuman yang tepat, karena menunggu sampai 8 tahun untuk mengungkapkan siapa pelakunya itu membuat hati keluarga, bahkan sekarang hati netizen se-Indonesia, warga masyarakat Indonesia hancur. Gitu kan? Belum apa-apa aja banyak lagi yang lapor nih. Makanya harapan kami ya itu tadi, hukuman setimpal seberat-beratnya demi keadilan Indonesia, supaya jangan lagi akan ada pelaku-pelaku yang sama, yang berencana bahkan di hal yang sama, yang beranggapan mereka tuh gampang, nanti gue sembunyi ganti nama. Ya kalau dulu ganti KTP masih bisa, 2016 masih bisa tuh sembarangan ganti KTP, sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak gampang ya, nggak bisa sih. Bahkan sekarang hati netizen se-Indonesia, warga masyarakat Indonesia hancur. Calon wali kota yang terhormat, hati netizen dan warga Indonesia itu hancur karena adanya kezaliman, karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Yang kita bingungkan, Anda sebagai orang yang mengerti hukum, orang-orang yang bisa dibilang piawai dalam hal hukum menghukum, justru Anda
yang mengeluarkan statement-statement hingga membuat netizen dan warga Indonesia itu hancur. Dan kehancuran hati warga netizen dan warga Indonesia membuat perjuangan itu dia semakin gencar dilakukan oleh netizen untuk memberantas pemikiran orang-orang seperti Anda. Jadi mohon dipahami ya. Karena yang dibutuhkan netizen dan warga Indonesia adalah keadilan. Keadilan yang diharapkan dari Anda sebagai orang-orang yang piawai dalam hal hukum, tetapi justru Anda yang merusak marwah hukum itu sendiri. Ya, Putri Maya Rumanti, calon wali kota dari Bandar Lampung. Semoga saja orang-orang Bandar Lampung bisa mempelajari lebih teliti lagi, lebih seksama lagi, jikalau mau memilih Putri Maya Rumanti ini untuk menjadi wali kota di Bandar Lampung. Pilihlah pemimpin yang bisa melayani kalian dengan setulus hati. Pilihlah pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Pilihlah pemimpin yang mau bekerja untuk rakyatnya. Bukan pemimpin yang anti kritik. Bukan pemimpin yang mau menang sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Putri Maya Rumanti. Sosok lawyer yang beberapa kali melakukan sayembara untuk menangkap Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, karena kritikan-kritikan pedas dari Mbak Widya yang mengungkap berbagai macam fakta dan fenomena dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Nama Putri Maya Rumanti memang semakin santer dibicarakan ketika dirinya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Sosok manusia yang satu ini tidak jauh beda dengan si celengan bagong alias kepala botak yang bernama Rasman Arif Nasution. Inilah dua manusia kontroversial yang nongol dengan tiba-tiba tampil seolah-olah sebagai pembela yang benar. Ternyata semuanya penuh dengan kemunafikan. Berikut ini saya akan menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang kecaman-kecaman dari netizen kepada si kepala botak Rasman Arif Nasution. Mari kita dengarkan bersama-sama. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV-TV wawancara. Woi botak. Atau biarin aja dia mau diundang ke podcast kek, mau diundang ke stasiun televisi kek. Kok lu yang sewot sih? Kan itu udah menjadi tanggung jawab publik untuk menjawab semua tuduhan terhadap dirinya. Aneh kamu ini. Kamu aja diundang di mana-mana orang nggak sewot, orang nggak sirik, biarin aja. Lagian bukan si Peggy yang mau diundang, tapi stasiun televisinya yang mau undang dia. Hidup kamu ini penuh dengan kedengkian. Mending lu urus Rudiana tuh, kenapa sampai sekarang dia nggak nongol-nongol? Kenapa nggak orang nggak mau ngundang, atau dia yang nggak mau datang? Takut keceplosan kali ya kalau diundang. Beda dong sama Peggy. Kalau Peggy ini kan emang bawaannya tuh emang lugu gitu ya. Jadi dia
ngomong tuh apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Coba lo komentarin Rudiana tuh. Ini malah Peggy aja lu pojokin terus-terusan. Udah jelas-jelas Peggy itu korban salah tangkap. Dasar ini botak. Pahami baik-baik Mr. Potato. Peggy Setiawan menghadiri acara di beberapa stasiun TV karena permintaan dan undangan dari TV nasional tersebut, bukan atas inisiatif pribadi. Maka seharusnya Anda mempertanyakan hal tersebut kepada TV tersebut, kepada yang mengundang, bukan mempertanyakan kepada yang diundang. Dan harus dipahami pula, apa yang disampaikan di beberapa TV nasional oleh Peggy Setiawan adalah fakta yang dia alami. Ingat, fakta yang dia alami, bukan hal yang memang tidak dia alami. Kejujuran yang dia sampaikan, bukan kemunafikan yang dia sampaikan. Ingat itu baik-baik. Rasanya bukankah Anda pun menghadiri beberapa acara di beberapa stasiun TV dan Anda pun membahas terkait Peggy Setiawan, bukan? Lalu apa bedanya dengan Anda? Oh, tentu berbeda. Tentu berbeda. Bila Peggy Setiawan menjelaskan fakta yang dia alami dan yang dia rasakan secara apa adanya, secara jujur, namun Anda tidak seperti itu. Anda malah melakukan penyebaran kebencian dan rasa amarah di masyarakat. Begitu banyak suara dan konotasi yang tendensius, bahkan terkesan memojokkan, bahkan menuduh seseorang tanpa dasar yang jelas. Bahkan ada begitu banyak hal-hal penyimpangan yang memultitafsirkan hukum menurut keinginan Anda, dan begitu banyak lagi. Maka rasanya tujuan Peggy dengan tujuan stasiun TV dan tujuan Anda menghadiri acara tersebut di stasiun TV memiliki perbedaan yang signifikan. Rasanya hal tersebut perlu dipertanyakan, apakah tujuan Anda menyudutkan seseorang di acara atau di undangan TV nasional tersebut. Beda kelas, kawan. Maka ada perbedaan mencolok dan ada perbedaan level dan kelas rasanya. Bila Peggy Setiawan diundang oleh stasiun TV dan Peggy Setiawan menghadiri undangan tersebut untuk menjelaskan fakta yang dia alami, yang dia rasakan secara jujur dan faktual. Namun berbeda halnya dengan Mr. Potato menghadiri acara dari stasiun TV hanya untuk mengundang rasa kesal dan amarah dari masyarakat, hanya untuk memojokkan seseorang, hanya untuk menuduh seseorang tanpa dasar dan tanpa alasan yang jelas, hanya untuk menggiring opini dan memframing seolah-olah seperti apa yang dia tuduhkan. Beda level bukan? Beda kelas bukan? Lalu bila Mr. Potato menganggap seseorang yang memiliki tato dianggap kurang baik dan lain sebagainya, rasanya Mr. Potato kurang piknik dan mainnya kurang jauh. Ingat baik-baik Mr. Potato, tato itu tidak mencerminkan karakter, sikap, dan hati seseorang. Ya, bahkan ada begitu banyak manusia yang tidak bertato, namun adab dan attitude-nya, bahkan cara bicaranya lebih buruk dibandingkan kotoran. Namun ada begitu banyak manusia bertato lebih memiliki adab dan sopan santun serta etika yang lebih baik. Apakah Anda tidak berkaca? Anda tidak bertato, namun rasanya mulut Anda seperti sampah, tidak mampu menghargai seseorang, tidak mampu respect dengan apa yang dilakukan seseorang. Bahkan seolah-olah hanya Anda saja yang benar, yang lain dianggap salah oleh perspektif Anda. Maka sebelum Anda berbicara lebih baik berkaca diri, daripada mulut Anda malah akan mempermalukan diri Anda sendiri. Berkacalah sayang. Maka ingatlah baik-baik. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Pak Rasman ya. Yang saya lihat-lihat ini Anda ini kok sepertinya nggak rela gitu loh. Kalau semisal Peggy ini sudah memenangkan pra peradilan, resmi dibebaskan sebagai gugatan tersangka. Kenapa gitu loh? Kalau memang orang ini nggak salah, bebas, sudah gitu loh. Kok Anda sepertinya masih nggak rela gitu loh? Yang diundang ke stasiun TV, di berbagai podcast atau stasiun TV ya kan, itu dia
kok bapak yang bingung gitu loh, kok bapak yang sewot gitu loh. Kenapa? Yang harus dipertanyakan tuh Anda, kenapa gitu loh. Ya jelas lah, karena kasus ini ya si Peggy ini itu sudah menyebar kemana-mana. Semua netizen Indonesia pun sudah semuanya tahu. Jadi ya kan banyak orang yang mewawancarai. Biar kenapa? Biar yang keluar dari mulut-mulutnya Peggy ini didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi biar tahu apa yang sebenarnya terjadi, pengakuannya itu seperti apa. Ya jelas lah, ya kan rakyat Indonesia itu berhak tahu, juga penasaran gitu loh. Kok Anda yang bingung, kok Anda yang sewot? Anda ini kalau semisal sebagai pengacara ataupun lawyer, ya itu biasanya tugasnya pengacara atau lawyer membela orang yang tidak bersalah. Ya, jadi jangan sampai orang yang tidak bersalah mau disalahkan gitu loh. Kok sepertinya Anda itu jadi manusia yang dengki sekarang yang saya lihat-lihat gitu. Rasman Arif Nasution, lawyer gadungan yang menggunakan ijazah palsu sebagai seorang praktisi hukum. Setelah ketahuan bobroknya, baru dia berhenti untuk berkoar-koar. Itulah Rasman Arif Nasution. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita melihat memang sosok manusia ini sama sekali tidak suka kalau Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu harus diputuskan tidak bersalah, alias dia dibebaskan sebagai tersangka. Seperti dikatakan oleh Putri Maya Rumanti bahwa Peggy Setiawan ini adalah otak pelaku utamanya. Tampaknya kualitas yang dimiliki dari seorang Rasman Arif Nasution bersama Putri Maya Rumanti ini 11-12. Sama-sama tidak berkualitas. Sama-sama mereka sedang menunjukkan ketololan mereka. Sama-sama mereka sedang menunjukkan kebodohan mereka. Sama-sama juga mereka ini adalah orang-orang yang tidak berkompeten dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terus terang, sebenarnya kehadiran dari Putri Maya Rumanti dan juga Rasman Arif Nasution ini telah mencoreng marwah atau citra dari para lawyer yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya pun tidak paham kenapa sih manusia-manusia seperti ini, manusia-manusia iri, dengki, manusia-manusia yang tidak berkualitas ini selalu diberi panggung oleh media-media televisi swasta. Apakah tidak ada orang lain yang lebih berkualitas lagi yang layak diberikan tempat untuk mereka memberikan argumentasi terkait dengan persoalan hukum di bangsa ini, terlebih khusus terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Cobalah, carilah figur-figur yang berkompeten, yang berkualitas, sehingga apa yang mereka sampaikan itu bisa mengedukasi orang lain. Jangan kita mengundang orang-orang yang tidak berkompeten, apalagi lawyer gadungan seperti Rasman Arif Nasution dan juga Putri Maya Rumanti, yang tampaknya dia tidak paham benar dalam dunia hukum untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Semoga saja kedua lawyer ini jangan lagi dipakai oleh rakyat Indonesia. Dan terlebih khusus kepada Rasman Arif Nasution, perlu kita ketahui bahwa manusia ini adalah lawyer gadungan karena menjadi seorang praktisi hukum dengan menggunakan ijazah palsu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua, agar manusia-manusia seperti ini jangan pernah diberi ruang dan tempat untuk berkoar-koar, untuk menyampaikan buah pikiran mereka yang kolot, yang pada akhirnya hanya merusak generasi penerus bangsa ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya.
Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa berguna untuk kita semua, sekaligus bisa menambah informasi baru terkait dengan siapa itu Putri Maya Rumanti dan siapa itu si Rasman Arif Nasution, lawyer gadungan yang menjadi praktisi hukum dengan menggunakan ijazah palsu ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.